hadir di tempat yang insya Allah berbahagia ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Nur Fadil Haris sebagai moderator yang akan bertugas sebagai moderator pada kegiatan diseminasi untuk aksi nyata calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 atas nama Bapak Muhammad Basir SPD. Baik Bapak Ibu, untuk membuka kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Sebelum mendengarkan atau pemaparan materi dari Bapak Muhammad Basir SPD, marilah kita mendengarkan sepatah kata dari Bapak Haris SPD selaku Kepala Sekolah UPT SDN 221 Pindrang. Kepada Bapak saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon guru penggerak atas nama Bapak Muhammad Basir SPD dan Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati pula. Alhamdulillah adalah kalimat yang sangat indah kita lantunkan saat ini, di mana kita dalam kondisi sehat dan mendapat visi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang merupakan program dari CPG yang dilaksanakan oleh Bapak Muhammad Basir. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kembali dalam kondisi sekolah kita yang merupakan kita berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terbelakang dan terjauh, kita merasa bersyukur, sangat bersyukur sekali, di mana ada teman kita yang lolos dalam kegiatan calon guru penggerak yang merupakan yang begitu banyak yang dilalui dengan perjuangan dari tahap pertama, kedua sampai tahap seterusnya. Harapannya ini saya harapkan apa yang didapat dalam guru penggerak itu mungkin pelajaran-pelajaran yang akan diterapkan kepada anak-anak kita sekalian agar dapat diterapkan tidak hanya sampai di sini, tetapi adalah realisasinya setelah kegiatan ini selesai. Begitu pula kepada teman-teman sekalian, karena acara ini adalah acara yang diidam-idamkan semua guru, terutama PNS, untuk menjadi calon guru penggerak, karena calon guru penggerak ini nantinya adalah melahirkan satu kader-kader atau calon-calon pemimpin, apakah dia nantinya menjadi kepala sekolah ataukah menjadi pengawas sekolah. Jadi saya harapkan agar teman-teman sekalian agar dapat meniru atau memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian agar dapat mengikuti jejak oleh Pak Basir ini. Demikian yang saya harapkan kepada Bapak Muhammad Basir, agar apa yang didapatkan dalam kegiatan ini dapat direalisasikan kepada anak kita dan dapat memotivasi kepada teman-teman agar mereka juga mendapat menjadi guru penggerak. Saya kira demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah UPT SDN 221 Pindrang. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yaitu acara selanjutnya yaitu kita beralih kepada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Basir SPD. Kepada Bapak dipersilakan
Dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, saya panjatkan dan ucapan terima kasih kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, karena atas kesediaannya untuk meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan diseminasi atau pemaparan materi tentang budaya positif yang mana merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Jadi langsung saja kita masuk ke materi. Jadi hari ini saya sebagai calon guru penggerak akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi apa yang akan kita laksanakan di sekolah selama ini sebenarnya kita sudah melaksanakannya, namun hari ini supaya lebih paham lagi apa itu kegiatan budaya positif yang selama ini kita lakukan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk terlalu jauh, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Jadi terdiri dari dua suku kata, yaitu budaya dan positif. Mungkin teman-teman ada yang tahu apa itu budaya? Kebiasaan. Ya, salah satu kebiasaan. Terima kasih Pak. Kalau positif? Yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Jadi secara sederhananya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik yang akan kita laksanakan di sekolah nantinya demi untuk anak-anak. Jadi tujuannya adalah untuk peserta didik kita. Nah, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Bapak dan Ibu guru bisa melihat setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, hukuman yang dapat mendisiplinkan anak. Jadi kan selama ini kalau ada anak yang misalnya bermasalah, melakukan kesalahan, pasti ujung-ujungnya akan diberikan hukuman. Kira-kira Bapak dan Ibu guru setuju atau tidak diberikan hukuman anak-anak? Setuju. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, mungkin selama ini kita jika ada anak yang melakukan kesalahan pasti kita akan melakukan hukuman, baik itu hukuman secara fisik atau berupa pemukulan, dipukul, dicubit dan sebagainya, ataukah berupa hukuman seperti cuci WC kan misalnya, atau memungut sampah, atau membersihkan kelas dan sebagainya. Ya, tadi ada yang setuju atau tidak setuju. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah atau membuat kesalahan, kita biasa disuruh membaca atau suruh membersihkan halaman sekolah. Kira-kira itu dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Jadi setuju semua ya? Oke, lanjut yang pertanyaan pemantik ketiga. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju semua? Ya. Jadi selama ini memang kita selalu melaksanakan memberikan penghargaan berupa hadiah atau dan sebagainya, ucapan supaya menjadi bangga atau rasa senang. Nah, di dalam materi ini atau
budaya positif yang akan kita laksanakan, sebenarnya hukuman dan penghargaan sebenarnya tidak layak untuk diberikan kepada anak. Jadi penghargaan dan hukuman tidak lagi dibenarkan sebenarnya di di dunia pendidikan sekarang. Pasti mungkin ibu dan bapak guru bertanya-tanya kenapa, nanti akan muncul sendiri di mana. Ya, jadi ini adalah beberapa topik dari budaya positif yang akan saya jabarkan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu memiliki 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam, segitiga restitusi. Next. Nah, yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Jadi ini adalah salah satu contoh kegiatan. Dari sini nanti kita bisa maknai. Jadi teman yang ada di sebelahnya seolah-olah sudah menuliskan sesuatu di secari kertas, kemudian Bapak Ibu guru genggam. Jadi salah satunya menggenggam tangannya, yang salah satunya membujuk atau bagaimanapun caranya, baik itu mengancam, membujuk, memukul, atau merayu dan sebagainya, supaya bagaimana caranya supaya kepala tangannya Bapak Ibu guru bisa terbuka. Jadi silakan bisa dicoba. Kira-kira silakan dicoba dulu. Ya, jadi yang di sebelah sini memegang sesuatu. Ya, silakan dibuka. Bagaimana caranya? Apakah dipukul atau dirayu? Iya, bagaimana caranya supaya bisa terbuka? Apakah dia sesuatu? Bisa dipukul. Bagaimana caranya? Iya. Iya, Pak. Iya. Jadi secara apa namanya? Secara kalau kita memaknai, ibaratnya apa yang kita dengar ini adalah seorang murid. Jadi seorang murid ini tangan kita di depan, dan kita adalah sebagai guru yang berusaha meraih bagaimana ini bisa terbuka pikirannya, bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita kan ingin ini terbuka. Kita ingin hanya terbuka, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru bisa membujuk, atau cara kita lah bagaimana supaya anak bisa membuka tangannya. Tapi di sini kita tidak kita harus menggunakan yang namanya budaya positif. Ya. Tanpa ada kekerasan, tanpa ada. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, biasa disebut ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi guru berusaha memberikan ilusi atau bayangan supaya bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita berasumsi, berilusi bahwa jika siswa berbuat kesalahan, kita memberikan ilusi bahwa kalau kita merasa bersalah
akan menguatkan karakter siswa. Seperti itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu merupakan cara kita atau teori pilihan kita sebagai guru untuk menguasai murid atau mengontrol murid. Jadi kita sebagai pengontrol, kita juga sebagai di sini ada sebagai orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa peserta didik kita untuk selalu dikontrol ke arah yang baik ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini ada dua tabel. Yang pertama, stimulus respon atau stimulusnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di sini teori kontrol yang diinginkan atau pilihan kita sebagai pendidik, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai salah satu kesalahan. Jadi perilaku buruk siswa itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita sebagai pendidik, kita harus memiliki pilihan bahwa kenapa siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi semua itu pasti ada tujuannya. Jadi pasti ada tujuannya jika seseorang membuat kesalahan. Pasti ada. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulusnya. Orang lain bisa mengontrol saya. Kita sebagai pendidik memiliki teori kontrol bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa berpendapat bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus stimulus yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulusnya. Jadi biasa kalau sudah dirayu-rayu, sudah digombal apa, nah tidak mau, pasti ada pemaksaan. Kenapa? Karena kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah selanjutnya teori kontrolnya atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita di sini menawarkan sesuatu yang bisa menguntungkan atau supaya orang bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus yang kelima, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Jadi kita sebagai pendidik harus berpikir menang. Jadi kita tidak boleh kalah terhadap peserta didik kita. Oke, next. Disiplin positif. Jadi teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, di situ Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di situ motivasi intrinsiknya yaitu kita menghargai diri sendiri, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi. Jadi jika kita mendapatkan seorang siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa anak ini salah. Anak ini salah, jadi biasa kita langsung memberikan hukuman atau marah dan sebagainya. Nah,
Jadi semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi jika kita mendapatkan hal demikian, kita berusaha untuk menghindari yang namanya hukuman. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum. Kemudian kita tidak boleh memberikan imbalan. Ya. Dan itu biasanya menjadi motivasi ekstrisifnya anak-anak ke arah yang tidak baik jika kita biasa langsung memberikan hukuman atau memberikan hadiah. Seperti itu. Kemudian model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang akan kita gunakan jika kita mendapatkan anak-anak yang bermasalah. Yang pertama, yang sering kita terapkan selama ini adalah penghukum. Jadi ada kesalahan langsung diberikan hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi biasa juga kita bilang bahwa misalnya anak-anak berkelahi, pasti kita biasa memberikan, kenapa kasih begitu teman? Jadi seolah-olah anak itu merasa bersalah sekali. Jadi kita harapannya ini yang paling rendah ini. Yang pertama hukum, kemudian rasa bersalah, kemudian teman. Jadi kita sebagai teman. Jadi jika anak bermasalah, kita tidak menghukum, kita tidak memberikan pembuat rasa bersalah, tapi yang ketiga kita sebagai teman. Jadi biasa anak-anak ada yang salah, biasa kita seolah-olah menjadi temannya. Terus pemantau. Yang tingkatan keempat adalah pemantau. Nah, pemantau di sini maksudnya adalah kita melihat atau mengamati proses yang terjadi kepada peserta didik ketika melakukan sebuah kesalahan. Apakah anak tersebut mengalami perubahan atau tidak. Terus yang terakhir manajer. Ya. Nah, inilah tingkatan yang kelima ini yang harus kita terapkan sebenarnya. Seperti yang pernah saya lakukan kemarin waktu ada siswa yang bermasalah. Nah, itu merupakan salah satu contoh kegiatan dalam menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Dari kegiatan manajerin yang kemarin saya gunakan, itu namanya adalah menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitasnya. Jadi kasus kemarin yang saya ambil yang berkelahi ya. Makan di kelas. Oh ya, makan di kelas. Iya, makan di kelas. Dan di sini yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya. Jadi kemarin dipanggil dulu anak-anak, kita tanya kenapa begini, kenapa bisa melakukan hal seperti itu, apa tujuannya. Pasti anak-anak bilang, oh kemarin saya belum makan Pak di rumah karena lambat tidur, jadi bangunnya lambat juga. Nah seperti itu. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Seperti tadi pasti ada tujuannya bahwa anak-anak itu tidak makan di kelas tadi karena dia lapar, karena tidak sarapan pastinya. Nah makanya kita sebagai guru di sini memberikan pemahaman bahwa jangan lama baru tidur supaya bangunnya cepat. Jadi anak-anak mengetahui bahwa oh ini adalah kebutuhan saya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Kemarin juga saya sudah buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini adalah
turunan dari peraturan yang ada di sekolah. Artinya misalnya kita di sekolah kan dilarang membuang sampah sembarangan, atau kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, keyakinan keras yang kita buat adalah menjaga kebersihan. Jadi anak-anak sudah paham. Jadi kita tanya, kamu tahu tidak apa yang menjadi keyakinan keras kita misalnya? Ya, pasti dia bilang, iya Pak, menjaga kebersihan. Dan ya, kenapa menjaga kebersihan? Karena kalau kita makan di dalam kelas, berarti kita pasti akan mengotori kelas, pasti kelasnya akan menjadi kotor jika kita makan dalam kelas. Jadi kita menanamkan keyakinan kepada siswa bahwa apa yang kita lakukan atau larangan yang kita buat itu memiliki keyakinan bahwa jika kita melakukan larangan itu dampaknya seperti ini. Jadi anak-anak belajar, oh iya, jadi kalau saya makan di dalam kelas, pasti saya akan mengotori kelas, seperti itu. Ya, terus di sini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan merasa diterima, kesenangan, kebebasan. Oke, next. Nah, di sini apakah makna disiplin? Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar, bukan nurlina, tapi disciplina, yang artinya belajar. Oke, kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi orang disiplin karena dia ingin mencapai sesuatu supaya ada penghargaan dari orang lain, setidaknya dirinya sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi sekarang disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke, jadi itu merupakan makna dari disiplin menurut murid-murid dari Sokrates dan Plato yang berasal dari bahasa Latin. Next. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Contohnya kegiatan kita hari ini pasti ada tujuan. Oke, terus jadi itu menurut Dr. William Glasser yang mana dikemukakan pada bukunya itu dari Boston pada tahun 1984. Nah, dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dia negosiasi 1998. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bisa kita kenal dengan
profil pelajar Pancasila. Nah sekarang itu mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Jadi tujuan utamanya pendidik sekarang adalah profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satu tujuan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, anak-anak menjadi mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong serta kreatif. Oke, next. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternalnya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh misalnya dilarang membuang sampah. Apa yang akan terjadi kepada saya jika saya membuang sampah sembarangan? Itu motivasinya, motivasi eksternalnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Misalnya, jika saya rajin belajar, apa yang akan saya dapat dari orang tua misalnya? Pasti anak begitu. Namanya juga hikmah guru untuk kak misalnya toh. Nah, itulah di sini muncul bahwa imbalan itu sebenarnya tidak perlu. Karena anak akan termotivasi dari luar atau motivasi eksternalnya. Apa yang akan terjadi jika saya misalnya tidak belajar? Kan ujung-ujungnya bodoh. Tapi penghargaan yang mulia ini adalah penghargaan dari orang tua misalnya. Banyak orang kita di orang tua tidak nabung jaga. Nah, ada jaga juga, dan kasih jaga hadiah walaupun saya tidak belajar. Terus untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi ini merupakan motivasi internal kita. Jika kita melakukannya, apa yang terjadi kepada kita? Nah, inilah yang menjadi tujuan disiplin positif yang akan kita laksanakan di sekolah dalam penerapannya kepada kita nanti. Oke, next. Kenal ibu sama ini, kenal sama ini pertama nih, ya bisa. Ya, jadi ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi orang yang merdeka itu bukan hanya mereka yang terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia bisa mengontrol diri sendiri. Macam parita yang enak. Jadi dia dipengaruhi oleh orang lain, itu yang namanya merdeka. Sekarang kan orang bilang saya merdeka, tapi masih dipengaruhi oleh orang lain. Jadi itu sebenarnya menurut Ki Hajar Dewantara itu belum merdeka. Kalau secara garis besar bahwa kita telah merdeka dari penjajah atau pemerintah, tetapi sebenarnya secara tegasnya kita belum merdeka karena kita belum bisa melakukan sesuatu atas kehendak kita sendiri. Ya, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi kita kan selama ini berpikir bahwa kalau sekarang tidak boleh menghukum, oke lah, tidak boleh menghukum. Tapi ternyata penghargaan itu juga
hakikatnya itu sama dengan memberikan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Seperti tadi yang kita lakukan tadi saat menggenggam kertas itu, dorongan eksternalnya, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficon 1993. Jadi ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Ada penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi inilah yang dilakukan penelitian oleh Alficon, bahwa penghargaan itu menghambat perkembangan anak juga sebenarnya, sama dengan menghukum. Jadi ini adalah faktor-faktornya. Ada jangka panjangnya dan jangka pendeknya. Jadi seolah penghargaan menghukum, kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, serta penghargaan tidak efektif dan merusak hubungan antar temannya. Pasti ada terjadi kecemburuan sosial terhadap temannya, apalagi kalau ganti-ganti itu seperti misalnya, kamu harus bisa seperti si A, dia pintar, dia begini, pasti temannya kan, awas kenapa, pasti akan muncul kecemburuan sosial pada anak. Oke, lanjut. Ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu juga menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi biasanya anak-anak memang kalau kita pikir biasanya anak kalau sudah di satu misalnya dapat hadiah dari orang tuanya, pasti sudah merasa bangga kan, jadi dia tidak mau berusaha untuk mengembangkan dirinya sendiri. Dan tidak selamanya orang akan berprestasi, dapat juara satu terus, dapat paling atas terus. Pasti ada kalanya kita akan berada di bawah. Nah, jadi pada saat dia berada di bawah, di situ pasti dia tidak akan stabil lagi karena sudah merasa bahwa kenapa saya dikalah, saya tidak dapat penghargaan lagi, saya tidak dihargai lagi dari orang lain. Nah, dari situ biasa anak-anak menjadi frustasi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi yang biasa kita lakukan memberikan pengakuan kepada anak. Jadi dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses. Jadi kalau kita mau melakukan pengakuan atau apresiasi kepada anak, misalnya anak yang pintar misalnya atau yang berprestasi baik di bidang pendidikan atau olahraga, kita harus memberikan usahakan orang lain tidak ada yang tahu. Jadi cuma kita saja yang tahu, supaya yang lain itu tidak ada kecemburuannya, itu yang paling dihindari. Kemudian kalau kita memberikan apresiasi misalnya dalam kelas, kita harus memberikan apresiasi sekecil apapun yang dilakukan siswa, kita harus memberikan apresiasi. Tidak akan dapat itu siswa yang rendah kemampuannya. Jadi sekecil apapun yang dilakukan siswa yang rendah, misalnya kan kita sudah tahu, oh ini tidak tahu membacanya. Kalau ada peningkatan sedikit saja, kalau kita berikan apresiasi kepada anak tersebut supaya dia bisa bisa bahwa oh apa yang saya lakukan ini walaupun kecil ternyata dihargai baik oleh
guru. Jadi jangan bahwa bilang peringkat 1 di atas itu baru diberikan penghargaan, tapi harus secara konsisten. Ya. Next. Nah, sini ada beberapa contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Yang pertama, di sini ada kalimat pembukanya. Misalnya kita mau kasih apresiasi kepada anak. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Atau saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kuncinya terletak pada nilai kebajikan. Jadi itu yang harus kita ucapkan, itu yang menjadi inti pembicaraan kita dalam memberikan apresiasi atau pengakuan atau penghargaan kepada anak. Jadi ada rasa empati besar sekali, kepedulian sangat bagus seperti itu. Kemudian tanggung jawabmu. Oke, next. Nah, di sini ada tindakan guru. Ini adalah salah satu tugas kemarin, bahwa mencatat kita mencari perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu sama atau tidak, Bu? Hukuman dan konsekuensi. Tidak. Jadi sama. Jadi hukuman itu adalah apa yang kita dapat dari misalnya aturan yang telah kita buat. Tapi konsekuensi apa yang kita dapat, apa jauh bahasanya, coba kita lihat dari sini supaya lebih jelas. Kesepakatan apabila dilanggar akan mendapat Konsekuensinya ya. Jadi sebenarnya hukuman atau konsekuensi sama nih, kita yang dapat. Tapi ada perbedaannya nanti di sini kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira kalau guru menyuruh siswa mencatat 100 kali, misalnya kamu misalnya Basri tulis 100 kalimat saya tidak akan nakal lagi, itu berupa hukuman atau konsekuensi? Misalnya kan Basri itu dalam kelas misalnya, tak? Kamu Basri silakan tulis 100 kata saya tidak akan nakal lagi di buku. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, oke. Kita kunci dulu hukuman. Lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi misalnya basket lagi, kita cerita basket saja. Basri terlambat datang ke sekolah. Saya sebagai guru olahraga menyuruh Basri keliling lapangan 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sudah ada hukuman, sudah ada konsekuensi. Ya kita lanjut dulu, kita lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena siswa tidak menggunakan masker, murid disuruh push up 15 kali. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Oke, lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi ini Basri, nah coret-coret yang punya temannya.
Berarti konsekuensinya Basri mengganti kertas temannya. Jadi tanpa sebenarnya ada aturan yang tertulis atau aturan yang kita sepakati bersama, mau tidak mau Basri harus mengganti. Oke. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia tidak kan aturannya pakai sepatu hitam, tapi dia pakai sepatu coklat. Jadi disuruh sekalian lepas nih sepatunya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi atau hukuman? Bagaimana Pak? Hukuman? Ya, Pak hukuman. Jadi sebenarnya walaupun anak-anak tersebut melanggar suatu aturan, tapi tidak berhubungan secara langsung dengan hukuman, dengan aturan sesuatu yang dia dapatkan, itu darinya ke hukuman. Karena contoh lihat sepatu hitam. Masa kita sebagai guru membiarkan anak-anak kita cuma gara-gara tidak pakai sepatu hitam, apalagi anak-anak misalnya tidak sengaja langsung disuruh buka, kan tidak etis. Artinya ada sesuatu yang tidak etis di dalam yang berupa hukuman itu, ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya. Jadi sebenarnya ini berupa hukuman, tetapi berhubung dia guru olahraga, dia memberikan hukuman dengan 2 kali putaran. Jadi ini larinya ke konsekuensi sebenarnya. Jadi antara konsekuensi dan hukuman itu hampir sama, beda-beda tipis. Nah, yang paling gampang dipahami di sini adalah pada saat menggantikan kertas teman yang dicoret-coret. Nah, ini konsekuensi ya. Nah, yang pertama tadi hukuman, yang kedua konsekuensi karena berhubungan di hukumannya, walaupun hukuman sebenarnya. Oke, kemudian apa nih? Pusat hukuman ya. Kemudian mengganti kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensinya. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat belajar, ya konsekuensinya. Masa Reski yang tumpahkan, Basri yang langkah, salah. Jadi secara konsekuensinya dia yang bertanggung jawab. Oke, next. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kemudian ada paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu berupa hukuman. Tapi kalau konsekuensi kita lihat saja di sini. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi pasti anak-anak merasa bahwa oh iya, ini memang merupakan kewajiban saya untuk melakukan atas kesalahan yang telah saya buat. Oke, next. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada proses bagaimana murid untuk berubah memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi masalah mereka
gunanya itu restitusi adalah untuk mencari cara bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan atau dia menjadi apa nantinya dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu adalah pengertian dari restitusi. Jadi intinya adalah merubah proses bagaimana anak bisa berubah menjadi karakter yang lebih baik. Oke, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi. Jadi di sini adalah beberapa cirinya. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi contohnya biasa itu yang sering kita lakukan sebenarnya sebagai kebiasaan kita sebagai orang Buddhis. Misalnya biasa ranking kita misalnya pinjam pulpen misalnya. Pada saat kita kasih pinjam pulpen, pulpennya hilang. Hanya pulpen tak hilang, pulpen tak pak. Apa kau ni loh? Jangan. Padahal dari hal sekecil itu anak-anak biasa dia tertanam bahwa tidak apa-apa juga kalau hilang. Dari sini akan berkembang. Anak ini tidak akan menjadi anak yang bertanggung jawab. Jadi secara yang diinginkan sebenarnya bukan hukuman, tapi konsekuensinya adalah mengganti yang hilang tadi walaupun harganya tidak seberapa, seperti itu. Kemudian ciri-cirinya restitusi tadi memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar kita atas tindakan kita. Kemudian cara apa yang lebih baik, yang paling baik kita lakukan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasa ada murid yang berbuat salah, pasti semua sering contohnya kemarin saya di kelas 6 ada salah satu siswa yang membuat kesalahan sehingga dikucilkan oleh temannya. Jadi bagaimana supaya kita bisa membuat anak tersebut kembali ke kelompoknya lagi. Ya. Oke, lanjut keyakinan kelas. Nah di sini kemarin yang saya buat pada anak-anak kemarin bahwa mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah, di sini. Jadi awalnya itu kan ada peraturan kelas yang kita buat. Ada peraturan kelas kan yang kita buat. Kemudian dari peraturan kelas itu muncul yang namanya keyakinan kelas, di mana murid yakin, memiliki keyakinan bahwa jika kita melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat, kita akan memiliki keyakinan bahwa perbuatan itu salah. Tujuannya jelas, sehingga menimbulkan lingkungan yang positif, baik di lingkungan dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga terciptalah yang namanya budaya positif. Jadi ini adalah tujuan kita hari ini, menjadikan siswa budaya positif. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dari peraturan yang ada, kemudian kita sepakati bersama antar siswa dan guru, kita sepakati bersama yang menjadi keyakinan kelas kita. Di sini ada contohnya, datang tepat waktu,
menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, kemudian aktif dalam pembelajaran, saling menghargai sesama teman, murid yang memiliki semangat belajar, murid yang peduli dengan teman-temannya. Ini adalah salah satu contoh keyakinan, bukan peraturan. Tapi siswa sudah memiliki keyakinan, yakin bahwa apa yang kita tuliskan ini adalah hal-hal yang baik, yang positif, tujuannya untuk kita bersama dan terciptanya lingkungan yang positif. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel T dan Y. Di sini ada kegiatan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi ini adalah tabel T dan Y tentang kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke, next. Next. Oke. Nah, di sini contoh di sini adalah contoh antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau kita sudah membaca buku, kembalikan ke tempatnya. Apa yang menjadi keyakinan kelas di sini? Apa yang menjadi keyakinan siswa bahwa jika kita menaruh buku setelah dibaca, apa yang menjadi keyakinannya? Bertanggung jawab. Jadi siswa secara langsung sadar bahwa itu merupakan tanggung jawab kita setelah kita yang baca. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, lanjut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Oke, lanjut. Bertahan hidup. Jadi di sini kita memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, baik itu sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita memiliki kebutuhan kasih sayang, bisa disayang oleh teman yang ada di sekitar kita. Kemudian penguasaan. Jadi kita berusaha untuk menguasai orang-orang yang berada di sekitar kita, atau lingkungan kita bisa menguasai lingkungan kita. Kemudian kebebasan. Kita juga memiliki sifat dasar atau kebutuhan dasar ingin bebas. Jadi kita tidak tergantung kepada orang lain. Kemudian kesenangan. Jadi kita juga memiliki kebutuhan untuk senang-senang, memiliki perasaan yang senang. Oke. Itulah tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Next. 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal-awal tadi bahwa ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi yang sering kita lakukan selama ini adalah penghukum. Jadi itu harus kita tinggalkan mulai dari
sekarang. Jadi kita tidak boleh lagi memberikan hukuman kepada anak-anak. Seperti misalnya menghardik anak-anak, membentak, itu merupakan hukuman semua yang berupa bertuju kepada mental anak-anak. Kemudian membuat merasa bersalah, tingkatan di atasnya sedikit dari penghukum, yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita biasa berkata bahwa kamu seharusnya begini, kamu tidak seharusnya seperti itu, kamu jangan menyangkal, kamu jangan berbohong. Nah itu membuat bahwa orang tersebut merasa bersalah. Kemudian teman, nah di sini kita sebagai guru biasanya juga sebagai teman. Jadi di atasnya lagi membuat rasa bersalah. Jadi misalnya kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau lakukan seperti itu? Bisa kamu lakukan demi bapak, demi ibu. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kita adalah teman. Kemudian pemantau. Nah di sini pemantau, kita melihat prosesnya yang terjadi. Jadi kita menghitung atau mengukur perubahan tingkah laku anak, apakah lebih baik atau tidak. Kemudian yang seharusnya kita gunakan adalah sebagai manajer. Di sini biasa kita mengajukan pertanyaan seperti misalnya, apa yang kita yakini, bagaimana keyakinan kelas kita? Apakah kamu tahu apa konsekuensinya seperti itu? Itulah yang merupakan salah satu contoh manajer. Jadi posisi kontrol yang harus kita gunakan adalah manajer. Jadi setidaknya minimal adalah pemantau. Jadi dari kelima ini, kalau bisa kita tinggalkan ini yang namanya penghukum, membuat merasa bersalah, dan sebagai teman. Setidaknya minimalnya kita bisa sebagai pemantau. Kita bisa memantau bagaimana perkembangan tingkat laku anak. Oke? Next. Ya, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi? Mari kita saksikan bersama. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Jadi restitusi tadi bagaimana proses kita, bagaimana cara kita supaya bisa melihat anak ke situasi yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas siswa. Kemudian kita memvalidasi apa yang menjadi kebutuhannya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Jadi ini adalah salah satu contoh menghadapi atau menyelesaikan permasalahan atau ketika kita mendapatkan peserta didik yang melakukan kesalahan. Seperti yang kemarin saya lakukan di kantor kemarin pada saat mengerjakan tugas CGP. Ya, jadi saya panggil anak ke kantor, kemudian saya menstabilkan identitasnya dengan beberapa pertanyaan. Misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anakku, kamu misalnya, kamu bukan salah satunya melakukan kesalahan. Atau biasa juga setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bahkan bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu contoh-contoh menstabilkan identitasnya atas kesalahan yang telah diperbuat oleh murid tersebut. Kemudian kita memvalidasi kebutuhannya. Kita tanya di sini apa yang menjadi alasannya anak-anak sehingga melakukan kesalahan. Apa alasannya kita tanyakan, kemudian adakah caranya efektif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan terhadap apa yang telah kita buat bersama di dalam kelas. Misalnya kita tanyakan keyakinan kelasnya. Jadi misalnya nilai-nilai
Jadi siswa sudah tahu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama pada saat melanggar aturan tersebut. Ya, jadi kalimatnya kita bisa nilai apa yang telah kita sepakati, apa yang menjadi keyakinan kita, kelas kita masih ingat tidak? Jadi anak-anak pasti tahu bahwa saya memang salah. Ya, oke, seperti itu segitiga restitusi. Next. Nah, yang terakhir adalah refleksi. Jadi setiap kita melakukan pembelajaran atau proses apapun yang apa saja yang telah kita lakukan, alangkah baiknya jika kita melakukan refleksi. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Jadi sesuai yang dikemukakan di Hajar Dewantara, jadi selama ini kita belajar tentang apa kita mengajar, cara kita mengajar berpusat kepada guru. Jadi kita mengajar secara berpusat kepada guru. Jadi kita lebih banyak yang aktif, kita lebih banyak yang berceramah dan sebagainya. Namun menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah yang berpusat kepada murid. Jadi kita cuma sebagai penuntut, dituntun nih anak-anaknya supaya bisa belajar, bisa berhasil, bisa menguasai suatu materi atau berakhlak mulia dan sebagainya. Jadi kita cuma sebagai penuntut. Jadi bukan lagi kita sebenarnya yang aktif, capek-capek menjelaskan dan sebagainya. Tapi kita cuma sebagai penuntut. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti desiminasi ini? Ya, pasti merasa bahwa ternyata apa yang dilakukan selama ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Ya, semoga kedepannya sudah bisa merubah sedikit demi sedikit apa yang telah kita lakukan selama ini. Oke, lanjut. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Itu saya. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Ya, tentunya tadi kita semua akan menjadi yang lebih baik lagi ya depannya, insyaallah. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi oleh Bapak Muhammad Basirha, SPD. Semoga apa yang disampaikan kepada kita semua bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menutup kegiatan kita ini, marilah kita melepaskan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian nanti akan menuliskan apa-apa saja yang menjadi keyakinan kelas kita yang akan kita terapkan selama 1 tahun ke depan.
yang menjadi keyakinan kelas nantinya. Silakan, misalnya dilarang terlambat datang ke sekolah. Di kelas kita ini kita kita adalah disiplin, jangan terlambat masuk dalam kelas. Silakan tulis apa saja yang ingin kalian yakini dalam kelas yang harus kita laksanakan. Ya, silakan. Sekarang silakan kita tempelkan hasil keyakinan yang telah kita buat, kita tempel dalam kelas, apa di depan kelas, kita akan tulis. Nanti kita akan cari kesepakatan apa-apa saja yang akan kita lakukan, apa-apa saja yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Oke, silakan. Mulai datang dulu. Ayo. Oke. Lanjut. Menanya apa? Lanjut. Ayo. Di sini kita di sini. Ya, oke. Nah. Lanjut. Ya, lanjut. Cepat. Jalan cepetan. Yang kita sudah semua? Nah, sekarang Bapak akan bacakan apa-apa saja yang tadi kalian inginkan, apa yang kita semua ingin laksanakan. Jadi di sini temannya bilang tidak boleh ejek guru. Ya, berarti di sini kita menghormati. Jadi kita harus menghormati ya. Kedua, kita harus selalu belajar. Ya, tidak boleh ribut. Ya, jadi kalau kita ribut berarti kita menghargai teman, menghargai guru, menghargai orang lain ya. Ya, menghargai teman yang kesusahan, membantu teman, iya bagus. Terus saya yakin akan belajar, ya pasti kita harus belajar. Kemudian tidak boleh melawan guru. Nah, ini tidak boleh melawan guru berarti kita patuh kepada guru, hormat kepada guru. Apa ini harus menghargai teman? Ya. Menjaga kebersihan di sekolah. Ya. Jadi kayak kita di sini adalah menjaga kebersihan. Bagus. Jangan terlambat pergi sekolah. Berarti di sini disiplin ya. Disiplin. Kita harus tepat datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat. Lanjut. Ya, masukkan baju dalam celana. Ya, harus kerapian. Jadi kerapian harus selalu dijaga. Membersihkan kelas sama tadi. Menghargai teman ya. Dilarang terlambat. Nah, di sini yang paling bagus. Dilarang membuli. Nah, berarti kita tidak boleh membuli teman. Berarti kita harus saling menghargai. Ya, bagus. Ayo yang lain perhatikan sini. Tidak boleh makan di kelas. Ya. Tidak boleh melanggar peraturan.
tidak boleh main di dalam kelas ya. Terus apa lagi nih? Kita harus menulis guru yang seru ya. Kita harus patuh sama guru. Kita harus baik. Dan kita dilarang terlambat. Di sini kita tidak boleh terlambat, tidak boleh berkelahi, tidak harus mentaati perintah sekolah, kelas maksudnya ya. Sopan dan santun. Kita harus mendengar percakapan guru ya. Jadi intinya di sini kita harus patuh sama guru. Kita harus saling menghormati di sini. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Ya, berarti di sini keyakinannya adalah kedisiplinan ya. Kemudian tidak boleh mengganggu teman ketika belajar ya. Kita harus menghargai teman. Tidak boleh makan di dalam kelas. Kenapa tidak boleh makan di dalam kelas? Kenapa? Karena untuk menjaga kebersihan. Ya, jadi untuk menjaga kebersihan. Tidak boleh makan, tidak boleh melawan guru. Tidak boleh apa ini? Membuka sepatu ketika belajar. Oke. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti kita menjaga kebersihan. Ya, dan keseluruhan apa yang kalian tuliskan tadi kalian tempel di papan. Intinya adalah keyakinan kita di sini adalah kedisiplinan. Jadi kedisiplinan harus selalu dijaga. Jadi kita tidak boleh terlambat, ya. Tidak boleh terlambat masuk di dalam jam pelajaran di sekolah. Kemudian kesimpulannya tadi yang kedua adalah menjaga kebersihan. Jadi kebersihan harus selalu dijaga, baik kebersihan kelas. Kita harus selalu menyapu. Kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, lanjut. Apalagi tadi kita harus menghormati sesama teman, saling menghargai teman, menghormati guru, ya. Tidak boleh berkelahi, jangan ada yang suka bully temannya, ya. Jadi itu tidak boleh lagi dilaksanakan ya, tidak boleh lagi dilakukan. Ingat. Terus lanjut. Masalah apa lagi tadi? Kerapian. Kerapian juga harus selalu dijaga. Kerapian untuk mulai dari pakaian, kelengkapan alat tulisnya harus semua lengkap. Oke. Tadi juga saya lihat ada yang makan dalam kelas. Ya. Kita tidak boleh makan di dalam kelas karena itu untuk menjaga kebersihan. Oke, jadi anak sekalian ingat ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya kita akan melakukan keyakinan ini dan harus kalian pahami itu semuanya ya. Oke, jadi mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, apa itu? Kenapa makan dalam kelas Ki? Oh iya, nanti ke kantor Ki, Dik? Oke. Sudah istirahat nak? Sudah ya. Sudah aja kita di jajan di sekolah? Oh belum. Abang tahu tidak kenapa Bapak panggil ke kantor? Ya, karena makan di dalam kelas. Oke. Jadi kira-kira Abang kalau makan di dalam kelas itu perbuatan baik atau tidak? Ya, tidak ya salah ya. Sebenarnya makan itu kebutuhan manusia. Tetapi kita harus tahu kapan, di mana tempat untuk makan, ya. Ya. Kenapa tadi makan di dalam kelas ini? Oh, belum sarapan di rumah. Ya, makanya tadi makan di dalam kelas ya. Kenapa Abang tadi tidak sarapan di rumah dulu baru ke sekolah?
buru-buru ke sekolah. Terlambat bangun ya? Oh, jadi terlambat bangun sehingga tidak sempat sarapan baru ke sekolah. Oke. Jadi besok abang lebih cepat bangun lagi supaya sempat sarapan baru ke sekolah ya. Iya, bagus. Abang masih ingat keyakinan kelas kita apa? Yang pertama apa? Ya, harus bersikap jujur. Kemudian yang kedua, menghargai teman dan menghormati. Iya, bagus ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, tidak boleh makan di dalam kelas. Ya. Kira-kira apa yang dilakukan abang supaya bisa sarapan di rumah dan tidak terlambat ke sekolah? Ya, harus cepat-cepat tidur, jangan tidur terlalu lama ya. Iya, supaya bangunnya juga lebih cepat, sempat sarapan baru pergi ke. Iya, bagus ya. Kira-kira kapan abang tidak makan di kelas lagi? Nah? Mulai besok ya? Iya, jadi janji ya. Jadi Bapak ingin agar abang mulai besok tidak makan di kelas lagi ya. Iya. Dan Bapak juga ingin agar Saki menjadi anak yang sehat, disiplin dan bertanggung jawab ya. Ya, jadi janji ya besok tidak akan makan dalam kelas lagi ya. Oke, silakan abang masuk dalam kelas. Oke. Siapa mistikku? Saya. Karena aku mau tidak bilang kok. Maaf. Bilang kok begitu lagi nak. Oke, Reski, sudah istirahat nak? Iya Pak. Oke, sudah ya. Kita tahu gak apa yang kenapa Bapak panggil ke kantor? Tidak. Tidak tahu ya? Ya, jadi tadi Bapak melihat di kelas Reski mengambil tip X temannya tanpa izin ya. Iya Pak. Kenapa tadi kita ambil tip X teman tanah? Lupa cepet Pak. Oh ya, kita lupa bawa ke sekolah di. Iya Pak. Ya. Jadi Reski, kalau kita mengambil barang Temanta atau tip X Temanta tanpa izin itu baik atau salah itu? Salah Pak. Ya, salah ya. Jadi kita harus pinjam dulu sama Temanta kalau kita mengambil barangnya temannya deh. Iya Pak. Ya, jadi Reski Bapak panggil ke kantor bukan untuk mencari kesalahan, tapi Bapak mau Reski tidak melakukan hal seperti itu lagi ya. Iya Pak. Nah, di sini Bapak akan membantu Reski untuk mencari solusi agar memperbaiki kesalahannya lagi. Nah, Iya Pak. oke. Tapi kenapa tadi Reski ambil itu barangnya tipexnya temannya tadi? Kenapa? Lupa cepet Pak. Kenapa bisa dilupa nah? Anu Pak. Lupa karena tidur Pak. Oh, ketiduran ya. Oke, lama baru tidur deh. Iya. Ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya Reski supaya tidak dilupa besok? Dikasih minum baru tidur. Dikasih masuk minum dikasih Ya, tidur. dikasih masuk minum ini saya sudah belajar Ki. Kalau malam sudah belajar kasih masuk minum ini di dalam tas. Oke, jadi besoknya ke sekolah tinggal ambil tasnya toh. Iya Pak. Oke. Reski masih ingat keyakinan kelas tak? Apa kira-kira keyakinan kelas tak? Anu Pak. Bersifat jujur Pak. Apalagi yang pertama bersifat jujur, terus yang kedua menghargai. Teman. Oke, menghargai teman dan guru ya. Iya Pak. Kemudian yang ketiga tidak boleh Makan dalam kelas. ya, jadi tidak boleh makan. Dalam kelas. Oke. Ya, jadi caranya supaya tidak lupa lagi kita bawa apa sesudah belajar kalau malam
itu semua barang-barangnya kita kasih masuk dalam Tas. tas. Oke, kemudian tidurnya lebih awal, supaya kalau bangun pagi bisa tidak terlambat ke sekolah lagi. Oke. Ya, jadi Bapak ingin agar Rizky menjadi anak yang anak yang selalu berdisiplin, mandiri dan bertanggung jawab. Dan ingat, selalu berperilaku baik dan berperilaku jujur ya. Harus jujur sama temannya. Oke, Rizky boleh masuk ke dalam